Ulama tafsir yang dari Spanyol, dari Cordoba itu mengatakan peristiwa ini terjadi setelah Nabi dimakamkan setelah 3 hari. Nabi meninggal hari Senin, dimakamkan hari Rabu subuh seperti ini kurang lebih. Setelah 3 hari. Jadi orang yang pendosa yang dari kampung itu ketika mau sowan menghadap Nabi untuk bertobat, biar tobatnya betul-betul diterima, ternyata sampai sana Nabi sudah dimakamkan. Akhirnya orang tersebut meraung-raung tangis di pemakaman, di makam Nabi. Kemudian bersenandung menyanyikan syair, menyanyikan syair, bukan syair. Dalam bahasa Arab syair itu penyanyinya, pelantunnya namanya syair. Macam Pak Tunelana pemantun ini namanya syair. Ya, pantunnya itu namanya syair. Pantun itu syair, pemantunya namanya syair. Syair itu pemantun. Kemudian menyenandungkan sebuah lagu, ya khairoman dufina bil qa'i a'dzumu, bahkan bahar basit sama dengan burda maulaya sholli wa salim daiman abada itu. Ya khairoman dufinat bil qa'i a'dzumu fataba min tibihinnal qa'u wal akamu. Nafsil fida'u liqabrin antasakinuhu fil afafu wa fil judu wal karom. Ini kalau dinyanyikan seperti maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Seperti itu wazannya. Ya khairoman tufinat bil qa'i a'zumuhu. Wahai zat, wahai manusia, wahai orang yang telah dimakamkan di dalam tanah ini jasadnya, a'zumuhu tulang belulangnya sebenarnya ya. Wahai zat yang jasadnya, tubuhnya, badan telah dimakamkan di balik timbunan tanah ini, fataba min tibihinal qawwal akamu, karena kebaikannya, karena aromanya, karena wanginya jasad ini sehingga sekeliling kampung ini menjadi wangi Madinah ini. Pujiannya itu. Nafsil fida'u liqabrin anta sakinuhu, demi jiwaku, demi ragaku yang menjadi tebusan, pokoknya saya rela berkorban apa saja demi orang zat yang telah dimakamkan di bawah ini, kepada kuburan, kepada makam yang engkau ada di dalamnya. Fil afafu wa fil judu wal karum, karena di dalamnya ada marwah, ada harga diri, ada keagungan, ada kemuliaan. Fil judu wal karum juga kemuliaan. Diulang-ulang baca-baca seperti itu sampai secapek-capeknya. Jadi namanya orang senang, dia orang kangen, kepengen jumpa Nabi setelah Nabi nggak ada, walaupun dia makam, ya dia seperti itu. Kisah ini disebut namanya kisah Utbi. Yang menceritakan kisah ini adalah penjaga makam. Setelah orang tersebut meraung-raung, menyanyi, bersenandung sebagai bukti cinta kepada Nabi seperti itu, setelah capek, bisa jadi sudah puas atau sudah lelah atau sudah putus asa karena sudah sampai, kemudian pulang dengan gonteng. Dengan serta-merta penjaga makam tersebut mimpi antara sadar dan tidak, berjumpa dengan Nabi. Kemudian, "Wahai Utbi, panggil orang itu, beri kabar kepada dia bahwa tobatnya telah diterima." Jadi kisah ini kalau kita berpatokan bahwa mimpi ketemu Nabi itu hak, pertama, ulama sudah bersepakat bahwa mimpi ketemu Nabi itu hak, karena tidak ada makhluk yang bisa merubah rupa, menyamar, mirip dengan Nabi Muhammad, sehingga mimpi ketemu Nabi itu perkara yang hak. Jadi ketika penjaga makam itu mimpi ketemu Nabi, suruh memberi kabar kepada orang tersebut bahwa tobatnya telah diterima. Ini walaupun mimpi itu tidak bisa untuk menjadi landasan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap para alim, para ulama, wabil khusus imam masjid kita yang kami hormati, segenap pengurus DKM Masjid Al-Mutmainah Perumahan Marbella beserta tokoh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini. Wabil khusus Bapak Tun Kelana, sahabat kami. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah senantiasa kita panjatkan. Pagi hari ini kita diberikan kekuatan iman dan Islam, juga kesehatan badan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid, menunaikan sholat subuh berjamaah, yang mana kekuatan ini tidak diberikan kepada setiap orang. Hanya orang-orang terpilihlah yang akhirnya bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Bisa jadi ada orang yang mungkin lebih sehat daripada kita, lebih nyaman daripada kita, tetapi kenyataannya tanpa pengaruh, tanpa mendapatkan maunah atau pertolongan Allah Ta'ala, tidak bisa melangkahkan kaki ke masjid. Ini perlu kita syukuri sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Tidak ada harapan yang paling pasti kecuali syafaat beliau di hari kiamat kelak, amin. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan betul-betul mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, bulan-bulan ini atau hari-hari ini kita akrab dengan peringatan Maulid Nabi, sehingga tema pagi hari ini pengurus meminta tentang masalah sirah. Sirah itu perjalanan hidup. Kata-kata saro dari bahasa Arab itu ada yang saro sanya dibaca panjang, kemudian roh, ada yang sa pendek, rohnya panjang. Saro sama saro artinya sama, sama-sama berjalan. Cuma perbedaannya kalau saro rohnya yang panjang itu perjalanan pada waktu malam. Nanti ada namanya Isra, Isra Mi'raj, perjalanan pada waktu malam Isra, dari kata saro, saro nyasri siroyatan. Kalau saro, yasiru, sairon, sanya dibaca panjang, itu perjalanan juga. Nah, sebetulnya perjalanannya perjalanan fisik, kita melangkahkan kaki kita itu ya saro. Nah, cuma dalam bahasa, dalam istilahnya lughat Arab, sehingga saro yang itu menjadi kadang dipakai untuk namanya perjalanan hidup, mulai lahir, meniti karir dan sebagainya sehingga meninggal dunia, sehingga namanya sirah, perjalanan hidup, sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi. Nah, pada pagi hari ini kita memakai tema apa kemarin? Tabarruk dan tawasul sebagai wujud cinta kepada Nabi. Kenapa saya memakai atau memilih tema ini? Yang mana masalah tawasul dan tabarruk ini masalah mendasar. Maksudnya masalah perbedaan mendasar, perbedaan fundamental antara dua kelompok yang sama-sama mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kelompok terbesar umat Islam di dunia. Kelompok terbesar umat Islam di dunia. Cuma Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada, bisa dikatakan dua versi lah, yang dua-duanya mengaku tetapi mempunyai perbedaan yang sangat mendasar. Salah satu perbedaan yang mendasar itu adalah masalah tawasul dan tabarruk. Kelompok pertama, tawasul dan tabarruk itu diperbolehkan, bahkan mungkin sunnah. Sehingga sebagai pemancing judul kita adalah tabarruk dan tawasul sebagai wujud cinta Nabi. Maknanya tabarruk dan tawasul itu suatu hal yang
dianjurkan, bukan sekedar boleh, tetapi justru dianjurkan atau diperintah. Kalau bicara ayatnya wabtagu ilaihil wasilah, itu potongan ayatnya. Jadi tawasul itu satu hal yang diajarkan dan diperintah oleh ayat. Tetapi di kelompok yang lain yang juga mengaku Ahlussunnah mengatakan tawasul itu salah satu bentuk kesyirikan. Nah, jadi tawasul itu bentuk kesyirikan, kita menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah. Maka dari itu perlu kita kaji pada pagi hari ini. Terlepas Bapak Ibu ikut pendapat yang mana, itu semua mandiri pendapat masing-masing. Tetapi kita kaji maksudnya apa? Biar kita tahu alasan kenapa kok ada tawasul itu, ada yang mengatakan boleh atau bahkan dianjurkan. Satu pendapat mengatakan tawasul itu haram, bahkan syirik. Kedua kelompok ini sama-sama mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti itu. Makanya tawasul dan tabaruk kita anggap sama, sebetulnya berbeda, tetapi dianggap sama saja satu istilah itu. Fokus ke tawasul. Yang kami angkat pada pagi hari ini yang berhubungan sirah, ya ini ya kami akan bicara tentang sirah atau kisah perjalanan hidup juga, tetapi pasca Nabi wafat. Dalam kitab tafsir sebagian mengatakan setelah 3 hari Nabi wafat. Kalau patokan yang kita kaji itu surat An-Nisa ayat 64. Kalau tidak salah bunyinya wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah, dan tidaklah kami utus seorang rasul itu kecuali untuk ditaati. Ini potongan ayatnya. Kadang yang potongan pertama ini jarang dibuat untuk tema kajian masa ini. Titik letaknya adalah ayat potongan selanjutnya, masih satu ayat. Cuma yang menjadi titik tema adalah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfarallahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ini satu ayat sebetulnya sama wa ma arsalna mir rasulin tadi. Cuma yang kita fokuskan adalah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfarallahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kalau kita terjemahkan secara lafziah, secara tekstual, walau annahum, dan andai kata sesungguhnya mereka-mereka itu umat Islam dalam tanda petik atau kaum, apabila para kaum-kaum itu idzalamu, mereka sedang dalam kondisi menganiaya dirinya sendiri. Bahasa idzalamu, menganiaya diri sendiri, maksudnya ketika seseorang itu dalam posisi pendosa besar. Orang dolim itu salah satu bahasa lain orang dosa besar. Kalau orang dosa kecil tidak bisa dikatakan zolim, mendolimi dirinya sendiri seperti itu. Makanya walau annam idzalamu anfusahum, ketika apabila mereka itu umat-umat itu dalam kondisi menganiaya dirinya sendiri atau mendolimi dirinya sendiri, dalam kurung sedang berdosa besar, mempunyai masalah dalam kehidupan beragamanya, pelaku dosa besar, ja'uka, kemudian mereka datang kepadamu wahai Muhammad, fastaghfirullah, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, wastaghfarallahumur rasul, dan Rasul engkau Muhammad, dalam tanda ini kan Rasul dalam ayat ini otomatis Nabi Muhammad. Jadi kan ja'uka, mereka datang kepada Abu Muhammad dan mereka memohon ampun kepada Rasul, dan Rasul juga memohon ampunkan kepada mereka, dan Rasul juga memohonkan ampun kepada umat itu. Lawajadullah tawwabar rahimah, niscaya mereka akan menemui, akan mendapatkan bahwa Allah betul-betul Maha Pengampun. Dalam arti niscaya mereka betul-betul akan diampuni.
Niscaya mereka menemukan Allah dalam keadaan Tawwabar Rahimah, Maha Pengampun dan Maha Kasih. Maksudnya ya, niscaya tobat mereka, niscaya mereka diampuni. Ayat ini sangat jelas. Ketika seseorang itu istighfar mohon ampun kepada Allah, ya bisa dia diampuni Allah, bisa jadi. Tetapi ketika istighfarnya itu didorong oleh istighfar Nabi juga memohonkan ampun. Nah, itu turbo kekuatannya. Untuk diampunkan itu peluangnya lebih besar lagi. Lawajatullah niscaya sungguh pasti mereka akan mendapatkan Allah dalam kondisi Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Niscaya mereka pasti mendapatkan aman Allah ketika istighfar mereka diiringi ditambah dengan istighfar Nabi. Jadi ketika ayat ini ada seorang sahabat. Nah, ini sahabat tetap belum, saya kurang paham. Ada seorang pedalaman, karena sahabat itu harus dua syaratnya, harus hidup pada masa Nabi dan pernah berjumpa dengan Nabi. Hidup pada masa Nabi dan beriman juga pernah berjumpa. Kalau hidup seumuran atau 1 tahun satu masa Nabi beriman tapi nggak pernah berjumpa Nabi, tidak bisa dikatakan sahabat juga. Jadi ada seorang pedalaman atau Arabi. Arabi itu orang pedalaman, orang kampung, jauh dari kota, jauh dari tinggal Nabi. Ketika membaca ayat ini, sehingga orang tersebut si A ini mempunyai harapan baru ketika mereka mempunyai masalah dosa besar tadi, sehingga melakukan perjalanan menuju Madinah untuk berjumpa dengan Nabi untuk mengetes, mempraktekkan ayat ini. Dia mau tobat dan minta didoakan Nabi. Kakak tadi kan ja'uka fastaghfirullah wastaghfarallahumur rasul. Kemudian mereka datang kepada Muhammad meminta ampun kepada Allah dan engkau juga memintakan ampun kepada mereka. Ayat kan seperti itu. Sehingga si A atau orang Arabi ini datang ke Madinah jauh-jauh untuk berjumpa dengan Nabi, minta didoakan, untuk minta diistighfarkan kepada Allah. Di samping juga bertobat. Artinya mereka nggak percaya dengan tobat sendiri. Bener nggak doa saya sampaikan seperti itu. Jadi kurang ya. Ketika ini mau nagih janji ayat ini sehingga datang ke Madinah. Akan tetapi zaman dulu kan belum ada handphone apalagi handphone sepeda, ontel aja belum ada. Jadi tidak ada kabar yang sampai kepada kampung tersebut. Setelah sampai Madinah ternyata Nabi itu sudah wafat, sudah dimakamkan. Dalam sebagian riwayat dikatakan baru 3 hari. Qadama alaina Arabi ba'dama dafanna Rasulullah sallam bi salasati ayamin. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi. Imam Qurtubi ulama tafsir. Imam Qurtubi itu dari Cordoba, dari Spanyol. Ulama tafsir yang dari Spanyol, dari Cordoba itu mengatakan peristiwa ini terjadi setelah Nabi dimakamkan setelah 3 hari. Nabi meninggal hari Senin, dimakamkan hari Rabu subuh seperti ini kurang lebih. Setelah 3 hari. Jadi orang yang pendosa yang dari kampung itu ketika mau sowan menghadap Nabi untuk bertobat, biar tobatnya betul-betul diterima, ternyata sampai sana Nabi sudah dimakamkan. Akhirnya orang tersebut meraung-raung tangis di pemakaman, di makam Nabi. Kemudian bersenandung menyanyikan syair, menyanyikan syair, bukan syair. Dalam bahasa Arab syair itu penyanyinya, pelantunnya namanya syair. Macam Pak Tunelana pemantun ini namanya syair. Ya, pantunnya itu namanya syair. Nah, pantun itu syair, pemantunya namanya syair. Syair itu pemantun. Nah, kemudian menyenandungkan sebuah lagu, ya khairoman dufina bil qa'i a'dzumu, bahkannya bahar basit sama dengan burdah maulaya sholli wa salim daiman abada. Itu ya khairoman dufinat bil qa'i a'dzumu fataba min tibihinnal qa'u wal akamu nafsil fida'u liqabrin antasakinuhu fil afafu wa fil judu wal karom.
Ini kalau dinyanyikan seperti Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Seperti itu wazannya. Ya khairaman tufinat bil qa'i a'zumuhu. Wahai zat, wahai manusia, wahai orang yang telah dimakamkan di dalam tanah ini jasadnya. A'zumuhu tulang belulangnya sebenarnya ya. Wahai zat yang jasadnya, tubuhnya, badan telah dimakamkan di balik timbunan tanah ini, fataba min tibihinal qawwal akamu, karena kebaikannya, karena aromanya, karena wanginya jasad ini sehingga sekeliling kampung ini menjadi wangi Madinah ini. Pujiannya itu. Nafsil fida'u li qabrin anta sakinuhu, demi jiwaku, demi ragaku yang menjadi tebusan, pokoknya saya rela berkorban apa saja demi orang zat yang telah dimakamkan di bawah ini, kepada kuburan, kepada makam yang engkau ada di dalamnya. Fil afafu wa fil judu wal karum, karena di dalamnya ada marwah, ada harga diri, ada keagungan, ada kemuliaan. Fil judu wal karum juga kemuliaan. Diulang-ulang baca-baca seperti itu sampai secapek-capeknya. Jadi namanya orang senang, dia orang kangen, kepengen jumpa Nabi, setelah Nabi nggak ada, walaupun dia makam, ya dia seperti itu. Kisah ini disebut namanya kisah Utbi. Yang menceritakan kisah ini adalah penjaga makam. Setelah orang tersebut meraung-raung, menyanyi, bersenandung sebagai bukti cinta kepada Nabi seperti itu, setelah capek, bisa jadi sudah puas atau sudah lelah atau sudah putus asa karena sudah sampai, kemudian pulang dengan gontai. Dengan serta-merta penjaga makam tersebut mimpi antara sadar dan tidak, berjumpa dengan Nabi. Kemudian, "Wahai Utbi, panggil orang itu, beri kabar kepada dia bahwa tobatnya telah diterima." Jadi kisah ini kalau kita berpatokan bahwa mimpi ketemu Nabi itu hak, pertama, ulama sudah bersepakat bahwa mimpi ketemu Nabi itu hak, karena tidak ada makhluk yang bisa merubah rupa, menyamar, mirip dengan Nabi Muhammad, sehingga mimpi ketemu Nabi itu perkara yang hak. Jadi ketika penjaga makam itu mimpi ketemu Nabi, suruh memberi kabar kepada orang tersebut bahwa tobatnya telah diterima. Ini walaupun mimpi itu tidak bisa untuk menjadi landasan hukum, tetapi yang membuat landasan hukum bahwa tawasul itu diperbolehkan adalah ayat tadi. Urusan mimpi itu sebagai penguat. Mimpi bahwa tobatnya telah diterima dari penjaga makam itu sebagai penguat, bukan sebagai dalil utamanya, karena kesepakatan ulama mimpi tidak boleh menjadi dalil. Misalkan seperti ini. Dalam penentuan awal Ramadan itu kan harus wujudul ru'yatul hilal, harus nampak hilal. Walaupun ada kabar yang pasti benar tentang datangnya Ramadan ataupun datangnya Syawal, misalkan orang mimpi ketemu Nabi, "Wahai mukhlis, nanti malam adalah tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal." Mimpi ketemu Nabi dikasih kabar seperti itu. Itu nggak bisa dipakai untuk penentuan awal Syawal Ramadan kalau namanya hilalnya nggak nampak. Walaupun mimpinya ketemu Nabi, mimpi ketemu Nabi itu sah, tetapi tidak boleh untuk menjadi dalil untuk penentuan awal Ramadan atau awal Idul Fitri, seperti itu. Jadi syariat atau fikih itu harus logis. Jadi dasar tawasul itu bukan mimpinya itu, tetapi ayat walau annahum itu juga juga praktek para sahabat. Jadi ketika nyanyian ataupun syair atau syair dari A'rabi tadi dipanjatkan seperti itu, sehingga sampai sekarang nyanyian-nyanyian yang serupa, nasid-nasidnya serupa sangat banyak. Contoh yang terakhir, yang baru-baru ini, tahun-tahun akhir ini, apa yang Mahir Zain itu, Ramadan Alamin itu kan sama. Ya man shallaita bi kulil anbiya itu kan bi ummi wa abi Badaitu kasaiti salatu wa salam alaika ya Nabi, sama. Bi ummi wa abi, dengan bapakku dan ibuku sebagai tebusan. Badaitu kan,
Sama, nafsil fida uli qabri antasakin. Saya demi jiwa saya, demi raga saya, keluarga besar saya sebagai tebusan. Kalau memang sama syairnya Mahir Zain itu sama kandungannya. Ya, bi ummi wa abi fadaitu kasayidi sama. Demi bapakku dan ibuku sebagai tebusan. Nah, jadi ungkapan-ungkapan syair kecintaan kepada Nabi seperti itu akhirnya ya turun-temurun banyak syair-syair yang serupa, pantun-pantunnya serupa tentang bacaan selawat kurang lebih seperti syair Arabi seperti itu. Pemujaan-pemujaan, pengagungan-pengagungan kepada Nabi. Itu tak yang menjadi masalah tadi, ada dua kelompok yang bertolak belakang antara tawasul hal seperti itu apakah boleh atau tidak. Nah, yang pertama mengatakan boleh, bahkan dianjurkan karena itu sebagai bentuk penghormatan kita kepada Nabi. Kenapa dikatakan boleh atau bahkan dianjurkan atau sebagai bukti cinta Nabi sebagai pada judul tema pagi hari ini? Karena kalau kita meyakini bahwa Nabi itu punya posisi yang sangat istimewa di sisi Allah, mempunyai keagungan yang sangat tinggi, semuanya memuji. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Innallaha wa malaikatuhu, ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya shalluna ala nabi. Tidak ada perintah yang dilakukan malaikat, dilakukan Allah, juga dilakukan manusia kecuali sholawat. Ketika Nabi mempunyai pangkat derajat seperti itu sehingga doa setelah azan itu baba'asu maqama mahmudah itu juga tentang derajat Nabi. Derajat Nabi sangat agung, semuanya sahih, derajat Nabi sangat tinggi itu. Lah ketika derajat Nabi sangat tinggi, punya kedudukan tinggi, enggak dipakai, berarti kan pelecehan. Contoh nih, ketika ada kita kenal sama orang yang dekat dengan gubernur atau wali kota atau presiden lah, kita mau jumpa presiden tetapi enggak pakai kawan kita, orang terdekat presiden itu, kita kan dianggap sombong. Nah kenal saya, kok enggak ngomong saya kalau mau ketemu, kalau ngomong saya enggak tak janjikan sama bapak, nah, pasti ketemu kan seperti itu. Lah Nabi itu posisinya kan sama Allah kan sangat mulia, makhluk terbaik. La ilaha illallah Muhammad itu sudah tertulis di aras sebelum Nabi Adam itu ada. Lah Nabi itu pangkatnya derajat seperti itu, bisa untuk sebagai tawasul, kok enggak dipakai? Berarti kan pelecehan terhadap derajat Nabi. Kalau kita pakai logika seperti itu, logika berpikir seperti itu, dan faktanya ya seperti itu. Faktanya praktek tawasul itu ada, bukan sekedar kepada Nabi. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar kisah Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni itu siapa? Sahabat aja tidak, tetapi Nabi perintah kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, kamu nanti kalau ketemu si ini ciri-cirinya mempunyai bekas sompel di tubuhnya, kamu minta doa sama dia, itu orang baik. Uwais Al-Qarni itu bukan sahabat, nggak pernah jumpa kepada Nabi, tapi sangat beriman kepada Nabi, juga hormat kepada orang tua. Perintah kepada Sayyidina Umar, Nabi suruh minta doa kepada Uwais. Lah kok Nabi Umar kok nggak doa sendiri, kenapa? Maknanya apa? Tawasul itu diperintah sama Nabi. Siapa bilang tidak? Tawasul itu kita minta didoakan orang lain. Kita doa sendiri juga bisa, tetapi kalau didukung dengan doa orang lain, turbo kekuatannya, double mesinnya, seperti itu. Ya doa orang lain itu ya doa bukan sembarang orang, doa orang-orang soleh, para kekasih Allah. Contohnya Sayyidina Umar diperintah untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni, jelas itu Nabi perintah. Sehingga ketika ada Uwais Al-Qarni ketika haji di Mekah, Sayyidina Umar tahu ciri-cirinya, ditanya, kamu siapa namanya? Oh iya, kalau gitu doakan saya, doa. Nah, Sayyidina Umar termasuk 10 sahabat yang dijamin pasti masuk surga. Jelas itu. Tetapi masih diminta untuk minta doanya Uwais Al-Qarni. Karena kedudukan Al-Qarni juga tinggi, orang baik. Lah apalagi ini Nabi. Lah kalau dibilang tawasul kepada Nabi, dibilang haram bahkan syirik. Seperti itu. Dianggap kita meminta Nabi, kita minta kepada Allah, tapi minta Nabi juga mendoakan kita. Seperti itu sebetulnya. Contohnya banyak, nanti ada yang masalah sahabat yang buta minta didoakan itu di bab yang lain. Itu jelas. Dia minta didoakan Nabi. Nabi jelas mengajari teks doanya, cara tawasulnya itu. Bijahi nabiyika, kan gitu. Nabi rahmah dan sebagainya itu. Nanti kita baca di akhir.
teksnya yang diajarkan Nabi, caranya tawasul itu seperti ini, doanya kalau tawasul. Ada, mintalah kepada Allah dengan derajat nabinya yang agung dan sebagainya. Jadi contoh A'rabi yang kita contohkan ini, kenapa kita pakai contoh yang ini bukan yang lain? Karena contoh yang lain banyak. Karena ya ini berhubungan setelah pasca Nabi wafat. Ayatnya walau annahum idzalamu tadi. Jadi ayat tekstualnya sudah seperti itu jelas. Andai kata mereka berbuat dosa, posisi sangat bersalah, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah dan dimohonkan ampun oleh Rasulnya, niscaya tobatnya pasti diterima. Teksnya ayat seperti itu, sehingga Arabi ini datang kepada Nabi untuk menagih ayat itu. Setelah Nabi tidak ada, ternyata ya masih diterima. Seperti itu, lewat mimpi tadi kan seperti itu. Ini sebagai bentuk dua dalil. Pertama, tawasul boleh ketika Nabi masih hidup dan boleh ketika Nabi sudah wafat. Karena kan sebagian yang kontra itu kan Nabi masih hidup. Kalau Nabi sudah mati, sudah wafat, tidak lagi. Pemahaman Rasulullah tidak, Nabi hidup dan wafat sama saja. Yang dahsyat lagi, syair yang saya nyanyikan tadi, ya khairan itu sekarang masih tertulis di pilar makam Nabi. Sampai sekarang masih ada. Walaupun pemahaman mazhab di sana nggak memakai itu, mengharamkan tawasul lah istilahnya di kerajaan sana itu. Setelah 100 tahun lagi, tapi dulu-dulunya tawasul ya berjalan. Itu diabadikan di pilar makam Nabi. Kalau saya print seperti ini gambarnya, yang pilar bulat itu kan ada makam Nabi, ada teralis warna emas itu kan. Itu tiangnya yang bulat itu tulisannya syairnya ya khairan man dufina bil qayadum, kalau ibu bisa baca, Bapak Ibu. Nanti kalau di ini yang bulat seperti ini. Ada 4 pilar. Kan dia pantunnya tadi 2 baris. Ya kan, 2 baris itu separuh-separuh, ada 4 pilar. Ya ini kan pilar makam Nabi ini. Ya telah kita lewat itu kalau kita umroh. Diabadikan di situ syair Arabi itu, dan tidak dipugar sampai sekarang, nggak direnovasi sampai sekarang. Mananya apa? Ya pemahaman tawasul itu sejak dulu kala ada. Diharamkan ini periode 100 tahun terakhir. Ketika ada pemahaman oh itu Arab Saudi nggak seperti itu 100 tahun terakhir. Setelah Saudi dikuasai itu, ketika Saudi di bawah Turki Utsmani, di bawah Khalifah terdahulu ya biasa orang maulid Nabi dan sebagainya. Pengarang Al-Barzanji itu lahir di Madinah, Ja'far Shadiq itu. Memangnya pengarang Al-Barzanji itu orang Jawa, orang Sumatera? Tidak, orang Madinah. Kemudian pintu makam Nabi apa? Selawat burda. Wal habibul ladzi turja safatu. Tapi selawat burda dianggap syirik juga sama mereka. Padahal selawat burda sebagai gembok makam Nabi itu selawat burda. Wal habibul ladzi turja safatu. Makanya kadang kita didistorsi informasi ke kita itu. Doktrinnya seperti itu. Sanalah Islam yang murni ya. Yang enggak maulid Nabi itu Arab Saudi saja. Pemerintahnya maksudnya. Masyarakatnya ya sebagian maulid, sembunyi-sembunyi. Mesir apa bebas, yang mana yang ceknia itu siapa? Ramdan Kadyrov itu kan. Setiap anak yang namanya Ahmad Muhammad dikasih santunan semua. Periode maulid Nabi berapa? 80 juta atau berapa? Setiap warga yang bernama Muhammad atau Ahmad mendapatkan bantuan insentif gara-gara punya nama Ahmad sama Muhammad saja. Yang di Rahmat Kadyrov itu yang ceknia ya. Jadi kalau kita bicara maulid di seluruh negeri Islam ya mayoritas merayakan maulid sebagai penghormatan kita kepada Nabi. Yang kelompok sebelah kan enggak kan seperti itu, macam Nabi Isa dan sebagainya. Seperti itu, panjang kajiannya seperti itu. Ini sebagai pemantik ataupun pembuka. Mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan, saya rehat dulu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, ada yang janggal penyampaian saya atau yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Ada apa, Pak? Kalau tidak ada, kami lanjutkan dengan dalil pendukung yang lain tentang masalah tawasul. Jadi praktek tawasul itu seperti itu, dengan orang-orang soleh, nabi, rasul dan lain sebagainya. Maknanya ya kalau kita mau ikut pendapat yang
anti tawasul, ya enggak enggak masalah. Tetapi perlu dipaham, orang tawasul itu landasannya seperti itu saja. Apakah alasan ataupun dalil yang saya sampaikan tadi itu diterima atau tidak, itu hal yang biasa. Tidak ada paksaan untuk menerima. Yang jelas itu pemahaman mayoritas ulama. Di berbagai kitab tafsir yang masalah tadi itu ada. Di tafsir Sawi, Sarah Tafsir Jalalain juga ada. Dalam menafsiri ayat An-Nisa ayat 64 tadi, walau annahum idzalamu anfusahum dzakaru fastaghfaru walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfaru lahum rasul. Ya, di tafsir itu ada. Kemudian di riwayat lain ketika masalah tawasul sebagai bukti Nabi itu maknanya kita menghargai derajat Nabi yang sebegitu agung. Kalau kita hafal, semuanya pasti hafal. Surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Terjemahnya, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Sungguh wahai Muhammad, Tuhanmu akan memberikan karunia kepadamu yang membuat engkau menjadi ridho. Walau saufa yu'tika, sungguh pasti Allah akan memberikan kepadamu anugerah. Walau saufa yu'tika rabbuka fatardo, yang membuat engkau ridho. Ketika mendapatkan janji ini Nabi Muhammad diiming-imingi, wahai Muhammad, niscaya Allah akan memberikan suatu anugerah, suatu kedudukan yang membuat engkau ridho. Jawaban Nabi bagaimana? Idzan la urdi wa wahidun min ummati finnar. Kata Nabi, saya tidak akan pernah ridho selama masih ada satu orang umatku yang masih di neraka. Ini pasang badan Nabi. Nabi pasang badan. Pokoknya aku tidak akan pernah ridho, tidak pernah ikhlas, tidak akan pernah puas kalau masih ada satu orang umatku yang masih di neraka. Pokoknya kalau umatku sudah masuk surga semua, saya itu baru ridho. Ini penafsiran surah Ad-Duha, walau saufa yu'tika rabbuka fatardo, penafsiran seperti itu. Kalau terjemahnya ya, niscaya Allah akan memberikan karunia kepadamu yang membuat engkau ridho. Jawab Nabi Muhammad, saya tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah puas, tidak akan pernah rela selama ketika masih ada satu orang saja umatku yang masih di neraka. Ini tafsir Jalalain, di tafsir Sawi seperti itu. Jadi sebegitu sayangnya Nabi kepada umatnya, sehingga tadi di awal saya katakan, ketika kita tidak mau tawasul, tidak memohon ampun, tidak membaca sholawat yang muatannya banyak tawasul itu, kita macam melecehkan kedudukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebegitu hebatnya kok kita kok nggak mau tawasul kan seperti itu. Pede kali dengan ibadah kita sendiri. Sekuat apa ibadah kita? Ya. Sehebat apa bacaan Quran kita dan sebagainya kok kita tidak mau memperbanyak sholawat yang banyak muatannya tawasul itu. Ya bahasa kasarnya dianggap kelompok yang sombong. Pede kali kalian bisa masuk surga sendiri tanpa syafaat Nabi Muhammad, kan seperti itu. Padahal Nabi sudah jelas juga di hadis itu, riwayat Imam Baihaqi dan lainnya. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu saya peruntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar dari kalangan umatku. Hadis ini banyak riwayatnya. Dan hadis ini juga diabadikan di Masjid Nabawi di kaligrafi yang terbuat dari teralis di depan Raudhah. Kalau di Raudhah itu ada mimbar dan sebagainya, itu antara situ. Apakah setelahnya atau pas itu? Saya lupa. Kemarin waktu saya umroh bulan April itu tak foto. Nah, kaligrafi tadi, syafaati al-kabir ternyata ditulis di sini. Saya kaget banget itu. Kalau yang pilar itu saya sudah tahu sebelumnya. Tetapi yang syafaati al-kabair min ummati, syafaatku saya peruntukkan kepada pendosa-pendosa besar dari umatku, itu ternyata diabadikan sebagai kaligrafi hiasan di atas mimbar. Kan ini mimbar tempat sholat
Itu kebanyakan ada bila atas itu kan ada teralis besi itu. Itu kaligrafinya yang teralis besi itu punya syafaati li ahli kabair min ummati. Sebagiannya, sebagian tidak, sebagian hadis yang lain. Sebagian hadis itu. Dan itu bangunan lama. Bangunan lama yang enggak terkena renovasi, enggak terkena pemugaran kan seperti itu, termasuk makam Nabi itu juga itu. Jadi syafaat al-kabar umat itu bagaimana Nabi Muhammad itu betul-betul ngasih peluang kepada umatnya pendosa besar sekalipun. Itu kalau namanya mendapatkan syafaat ya derajatnya bisa sejajar dengan orang yang enggak dosa besar. Namanya syafaat itu kan menganulir kesalahan. Orang yang salah diputihkan. Kalau bahasa presiden ada namanya amnesti. Mestinya dia masih di penjara 2 tahun lagi, kena pengampunan dipotong 1 tahun, kan begitu. Nah, kurang 1 tahun dapat pengampunan, dipotong 1 tahun, akhirnya langsung bebas. Nah, bahasa agamanya syafaat. Syafaat li ahli kabair min ummati. Makanya nanti bisa jadi di akhirat nanti itu akan ada orang yang terkaget-kaget. Kenapa? Kok cucu-cucu cuma sampai di sini? Padahal perasaan jarang kali ke masjid. Kayaknya juga jangan-jangan jarang sholat juga. Tapi kok ternyata sampai derajatnya kok sama dengan saya yang rajin ke masjid, rajin ngaji dan sebagainya. Bisa jadi dia jarang ke masjid tapi sholawatnya lebih banyak daripada kita. Nah, kecintaan Nabi dalam bentuk lain yang kita tidak ketahui, yang akhirnya mendapatkan derajat syafaat itu, ya bisa sama nanti orang yang rajin ngaji itu karena perbedaan syafaatnya tadi. Ya kalau kita memahami syafaat li ahli kabair min ummati bagaimana? Syafaatku adalah untuk orang-orang yang berdosa besar dari kalangan umatku. Itu salah satu bentuk sayangnya Nabi, derajat Nabi itu sampai seperti itu. Sehingga ketika Maulid Nabi dirayakan, dia akan seperti itu ya sebagai wujud senengnya. Nanti kadang ada di video-video itu Nabi itu kan lahirnya enggak tanggal 12 Rabiul Awal itu enggak pasti itu. Seperti itu kan. Ada seperti itu. Ya kita tahu juga Nabi itu hari lahirnya enggak pasti tanggal 12 itu. Diperselisihkan lahir Nabi itu apakah tahun itu atau tidak. Fi ami walidihi, fi ami maulidihi, wa fi sahriha, wa fi yaumiha. Di berjanji itu ada. Setelah mahalul qiyam itu diperselisihkan, memangnya nggak sepakat ulama, tetapi yang masyhur, yang mayoritas dipegang 12 Rabiul Awal ditetapkan hari kelahiran Nabi. Tapi ini tidak sepakat, memang ada pendapat-pendapat lain, tapi itu tak masalah, bukan suatu hal yang mustahak kali, tak apa kali itu. Artinya ketika ada orang mengatakan 12 Rabiul Awal itu wafatnya Nabi, oh iya itu hampir sepakat. Nabi wafat 12 Rabiul Awal itu hampir sepakat 90%. Nabi lahir 12 Rabiul Awal itu tidak sepakat ulama memang. Tetapi itu pendapat mayoritas dari ulama-ulama sejarah itu akhirnya dipilih, oh kalau gitu 12 Rabiul Awal aja lah. Ada pendapat A, B, C, D dan sebagainya, banyak pendapatnya memangnya. Dan itu tidak masalah. Orang bukan akidah, bukan keyakinan. Ya kita Maulid Nabi juga bukan tanggal 12 saja, 1 bulan penuh. Kadang sudah lewat juga masih Maulid Nabi kan begitu. Tujuannya apa? Tujuannya mengenang bahwa Nabi kita itu orang hebat, bukan orang biasa. Kelahiran Nabi itu anugerah. Nah, orang Maulid Nabi itu juga mengamalkan perintah ayat. Ayatnya apa? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Pendek ayatnya. Qul katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillahi dengan anugerah Allah, wa bi rahmatihi dan dengan rahmat Allah. Atas anugerah Allah dan atas rahmat Allah, fabidzalika karena itu semua, karena mendapatkan rahmat, karena mendapatkan anugerah, falyafrahu mestinya mereka itu senang, mestinya mereka gembira. Lah apa Nabi Muhammad itu bukan rahmat, bukan anugerah. Di ayat ini jelas bahwa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat terbesar yang kelahiran Nabi Muhammad, wujudnya Nabi Muhammad, rahmat terbesar. Nah, akhirnya kita ekspresikan dengan Maulid Nabi, seneng kan seperti itu. Makanya orang Maulid Nabi itu biasanya seneng-seneng, ada bunga telur, ada bunga uang, makan-makan enak dan sebagainya. Karena wujud senang kita bahwa kita tuh dikasih anugerah namanya Nabi Muhammad ya. Kita senang, kita kenang.
Perintahnya seperti itu. Kalau tekstual perintah ayat itu seperti ini terjemahnya. Atas anugerah Allah, atas nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada semua, makanya kalian senanglah dikasih nikmat, kasih anugerah. Kalau bapak ibu punya harta banyak dan lain sebagainya, mestinya bisa beli mobil apa? Kok cuma naik sepeda ontel terus nggak mau beli mobil? Itu namanya ya nggak mengamalkan ayat itu. Dikasih kenikmatannya diwujudkan sebagai wujud syukur. Dikasih kenikmatan, dikasih duit dan sebagainya, nggak mau makan enak, padahal nggak punya pantangan makanan, maunya hemat aja, mau makan tempe aja, tempe tahu, nggak mau beli daging karena mahal, padahal duitnya banyak. Itu tidak sesuai dengan ayat juga. Dikasih nikmat, dikasih bisa beli daging, beli apa ya makan enak, sebagai perintah ayat itu. Dikasih kenikmatan kok nggak digunakan, itu Allah nggak yes seperti itu. Coba bapak ibu ngasih orang, ngasih makan dan sebagainya, enggak dimakan, kasih cendera mata enggak dipakai, ngasih baju sebagainya, perasaan gimana? Makanya sunahnya dalam fikih kalau kita dikasih orang, dikasih suguhan itu sunahnya dimakan. Kita bertamu makan itu sunah hukumnya. Kalau kita enggak makan menyakiti tuan rumah, udah dikasih hidangan. Seperti itu juga Allah mengasih anugerah kita kenikmatan yang macam-macam, baik nikmat apapun itu, nikmat harta dan sebagainya. Kalau kita enggak wujudkan di tasarufan, nggak kita kasih banyak, nggak dipraktekkan, mestinya bisa makan enak, nggak makan enak, makanya tahu tempe pada duitnya banyak, nggak punya pantangan daging dan sebagainya, nggak mau beli daging, maunya makan daging ketika dapat berkat saja, ketika pesta yang ganti-ganti itu saja. Kalau beli nggak mau, saya mau beli pesawat, nggak mau makan rendang. Nah, alasan seperti itu, ya nggak sesuai dengan ayat. Dikasih kenikmatan ya bisa seperti itu, harus pakai makan enak karena duitnya ada. Sebagai pengamalan ayat itu, fabidzalika falyafrahu kul bi fadlillah. Kul, katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu itu bi fadlillah, dengan anugerah Allah, wa bi rahmati, dan dengan rahmatnya. Fabidzalika, karena semua itu rahmat dan anugerah itu, falyafrahu, hendaklah mereka itu bergembira. Itu ayatnya yang mendasarkan kuat maulid Nabi itu. Jadi ketika mengatakan maulid Nabi nggak ada dalilnya, ya nggak ada dalilnya. Kalau cara memahaminya dalil nggak seperti yang saya sampaikan. Kalau cara memahami dalil seperti yang saya sampaikan, dalil yang sifatnya umum seperti itu bisa ditarik kemana-mana, ya bisa ada dalilnya. Dalil yang sahih tentang maulid Nabi itu ya dalilnya Abu Lahab itu, paman Nabi itu dalil paling sahih. Karena betul-betul Abu Lahab itu senang ketika Nabi lahir. Abu Lahab itu senang ketika Nabi lahir, sehingga memerdekakan budaknya yang namanya Suwaibah, yang akhirnya nanti menusui Nabi. Dimerdekakan gara-gara Nabi lahir. Setelah Nabi menjadi Rasul, nggak mau beriman, sehingga masa anaknya yang nikah sama putranya Nabi suruh menceraikan semua. Sehingga Abu Lahab itu dikutuk, sehingga masuk dalam ayat tabat yada Abi Lahab. Sebegitu murkanya Allah tentang Abu Lahab. Tetapi ketika Abu Lahab itu dulu pernah senang ketika Nabi lahir, itu sahih riwayatnya, hadisnya, Abu Lahab itu dikasih diskon siksa ketika hari Senin. Ketika senang ketika Nabi lahir itu pasti dicatat sama Allah. Lah Abu Lahab yang kafir pasti masuk neraka itu masih dicatat kesenangannya ketika gembira karena Nabi lahir, ya apalagi orang yang beriman mati dalam keadaan bertauhid. Masa kesenang kita dengan Nabi nggak dicatat? Nah, sebut aja rumusnya sebetulnya. Ya nggak beriman itu tidak masalah, itu pemahaman. Tetapi jangan memvonis orang yang maulid disama-samakan dengan orang Nasrani lah dan lain sebagainya, itu melampau bahasanya, melampau. Sehingga beberapa hari yang lalu itu viral juga. Khotib di Masjid Nabawi menyinggung tentang masalah maulid Nabi, bahwa itu kok beda jam itu sama itu ya, jam ini mati ya, ada dulu ya, kita lagi 10 menit lagi. Jadi perbedaan tentang maulid Nabi itu sampai sekarang belum selesai, dan kita jangan berharap itu selesai. Perbedaan interpretasi terhadap nas, baik ayat maupun hadis itu niscaya berbeda, itu sebuah kepastian, pasti berbeda. Jangan mimpi bersatu sepakat ulama, jangan mimpi itu dulu. Yang penting kita sesuai yang kita amalkan, kita perkokoh pemahaman kita,
dalil kita perkuat itu saja. Kalau mau membelot ikut pemahaman sana juga nggak masalah. Itu dijamin konstitusi agama kita. Ikut pendapat yang mana terserah. Urusan nanti pendapat siapa yang benar di sisi Allah itu Allah tuh hakimnya. Kita di dunia cuma adu argumen dalil saja. Seperti itu. Jadi ketika khotib di Masjid Nabawi menyinggung masalah maulid, di-share di grup-grup Facebook apa dan sebagainya itu, di komen seluruh umat Islam sedunia, bukan orang Indonesia saja yang komen mengkritik itu. Wah, itu berbeda dan sebagainya. Seperti itu. Karena apa? Mayoritas umat Islam di dunia itu ya maulid, bermaulid di negara manapun. Ya selain Arab Saudi tadi saya katakan. Di Mesir Al-Azhar juga membolehkan maulid. Yusuf Al-Qardawi juga membolehkan maulid Nabi kalau isinya ceramah, sholawatan, sedekah. Enggak ada yang bisa diharamkan. Karena itu perbuatan-perbuatan yang secara syar'i diperintah. Urusan dibungkus dengan tema maulid lah, tema tahun baru Islam lah, tema Isra Mi'raj, itu masalah tema saja. Bungkusan temanya, tapi isinya ya perintah agama semua, sedekah perintah agama, ngaji perintah agama, sholawat perintah agama, semua perintah agama semua. Tidak ada hal-hal yang maksiat ya, kecuali peringatan Maulid Nabi diisi dengan musik-musik yang diharamkan. Ya berbeda kalau Maulid Nabi diisi dengan musik religi. Ya musik religi ini masih pro kontra juga ya, tapi mayoritas ulama ya dikupas Ustadz Adi Hidayat itulah yang sudah komprehensif. Seperti itu, musik-musik religi diperbolehkan. Bagi yang ekstrim tidak ada musik religi, semuanya musik haram. Ya kalau ikut pendapat itu juga nggak apa-apa, kita nggak ada hiburan sama sekali. Mau pukul hadroh juga haram, apalagi yang musik-musik seperti itu. Nah, pendapat yang nyantai kan, walaupun pakai gitar, pakai apa, selamanya dinyanyikan sholawatan, ya enggak apa-apa, lewat. Enggak seperti itu. Yang kelompok ketat, pokoknya semua alat musik haram. Walaupun nyanyiannya sholawat, kalau pakai alat musik haram, kan seperti itu. Ini pendapat ini ada, makanya tetap saya sampaikan, Bapak Ibu mengikut pendapat yang mana asal kuat nggak apa-apa. Jadi hiburannya apa? Hiburannya ya sholat saja berarti. Untuk berdinda-dinda sikit-sikit itu tidak boleh lagi. Seperti itu. Nah, jadi sekaku itu pemahaman cara beragama. Ya nggak apa-apa, itu diperbolehkan kalau orang pendapat. Tetapi mestinya membuka diri pemahaman di luar kelompok mereka. Mungkin demikian, semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ada pendapat berbeda yang saya sampaikan, mungkin ada yang perlu diluruskan, kami persilakan. Kalau tidak ada, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.